selain dari beliau berguru ke manusia, beliau juga berguru ke makhluk gaib juga. Ini sebelum Tiap malam Jumat Kliwon, jadi kita itu suka belajar sama guru-guru kita gitu. Jadi di alam-alam goib gitu, di alam-alam Saya pengen tanyakan biasanya katanya kalau gerakan kadang itu akan dilakukan oleh yang intinya kesurupan Ya. perasaan. Sebenarnya benar nggak sih? Ya, benar. Apa? ya kadang-kadang gini, kalau masalah mistis ya kan, kalau Padungdung itu kita kan kadang-kadang nggak disambat, ada yang datang sendiri gitu. Jadi otomatis jadi yang kalau banyak yang kesurupan kalau Padungdung itu yang seperti apa itu, kalau ada lagu-lagu yang sekarang itu suka kayak Bang Dung Hideng tuh kan, itu kadang orang melamun gitu tetap masuk gitu, kayak gitu. Jadi sebetulnya yang bertuahnya itu lagunya, Iya. orangnya, gerakannya, apa bela dirinya? Ya kadang-kadang itu menemukan sebuah gua gitu ya, jadi di situ kita itu ada makhluk gaib gitu istilahnya ya. Jadi dia itu bertanya sama kita, kamu kesini pengen apa katanya, mau cari dunia apa cari ilmu katanya. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu kembali ya di kesempatan kali ini. Dan di video kali ini jadi saya sedang bersama yaitu narasumber kita, yang dimana beliau ini terkenal dengan akan kesaktiannya. Jadi selain dari bela diri, beliau juga katanya sering sekali keluar masuk ke tentunya alam gaib. Nah, ngomong-ngomong tentang alam gaib, selain dari beliau berguru ke manusia, beliau juga berguru ke makhluk gaib juga. Ini sebelum kita mempertanyakan tentang itu kesaktiannya, saya kepengen menanyakan kabar terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang, Waalaikumsalam. bagaimana kabar Akang Gondrong dan Neng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Kang, jadi seperti ini maksud dan tujuan kami terdorong sehingga bisa sampai di atas batu, dan tentunya batu ini bisa disebut juga dengan batu gudug ya teman-teman. Iya. Batu gudug ini juga bukan sembarang batu, jadi batu ini sangat begitu dituahkan dan tentunya sering dijadikan tempat untuk ritual ya Kang. Iya. Dan membuat saya tertarik juga bahwasanya Akang ini mempunyai yaitu kemampuan dan tentunya kesaktian. Kesaktian tersebut saya juga kurang paham juga, kesaktian apa sih yang dimaksud oleh Kang Gondrong ini. Mungkin kita langsung pertanyakan kepada narasumber kita nih. Kang, seperti apa jadi kesaktian yang dimaksud mungkin oleh saya tadi Kang? Ya kayak kesaktiannya itu ya seperti kalau kita itu punya guru supranatural, guru apa goib gitu. Jadi tiap malam Jumat Kliwon, jadi kita itu suka belajar sama guru-guru kita gitu. Jadi di alam-alam goib gitu, di alam-alam Maksud dan belajarnya itu seperti apa Pak? Dan yang dipelajari itu ilmu seperti halimun petaka atau iya seperti apa? itu. Jadi seperti halimunan, belajar goibnya gitu, kayak gitu. Nah gini Kang, itu kan tadi kita sebelum ke lokasi akan berlatih ya, kita Ya. sempat ke rumah dulu Ya. dan kita lakukan Akang. Dia tuh setiap hari katanya Akang ini selalu berlatih di sini. Kenapa sih lokasinya mesti di sungai gitu? Apakah misalkan itu menambah menambah ilmu, atau misalkan menambah tenaga dalam atau apa sih? Ya karena kan kalau kita di air itu pikiran kita jernih, tenang gitu ya. Unsur air kan tenang, jadi pikiran itu jadi tenang gitu, jadi jauh dari keramaian, jadi ada mistisnya tersendiri gitu. Itu juga jadi alhamdulillah, jadi anak juga mau gitu belajar di sini. Jadi kan kalau di keramaian kadang zaman modern kayak gini, jadi zaman modern kayak gini kan kadang orang udah, kalau budaya itu udah malas gitu kan. Iya benar. Jadi suka ngomong yang enggak gitu, buat apaan kayak gitu, padahal ya kita mah seni itu di pelestari budaya. pelestari budaya gitu.
Nah gini Kang, berarti Akang tadi kan kata waktu pembicaraan di awal, Akang mempunyai guru gaib berarti ya. Iya, iya. Berarti kalau misalkan mempunyai guru gaib, Akang juga suka berlatih bersama guru tersebut. Iya, betul. Nah itu untuk waktunya setiap kapan sih berlatihnya? Ya, tadi sudah dibilang jadi malam Jumat Kliwon gitu, khususnya bulan Mulut gitu. Oh, Jadi tidak setiap tidak setiap itu, jadi ada ada juga. ada waktu tertentu gitu. Jadi kalau untuk demikian, beliau itu kalau lagi melatih berupa bayangan atau misalkan dalam pikiran saja atau berwujud kan? Kalau itu jadi modelnya berwujud gitu, Oh, ngajiin gitu ya. yang ngajarin Cuman kalau untuk waktunya setiap malam. malam gitu. Enggak, berarti kalau siang mah nggak mungkin berwujud gitu. Iya betul. Nah, yang namanya gaib berarti ilmunya juga mungkin nggak ada di orang-orang yang seperti kita berarti. Iya betul betul. Apakah itu lebih ke bela diri? Apakah tenaga dalam kan? Ya kan itu masih sama aja, jadi bela diri sama tenaga dalam masih sama aja gitu, sama aja. Bela diri juga gitu. Nah mungkin sekarang saya pengen beralih ke teteh apa namanya kan? Ya. Oh, Ya, teteh Dea. Kalau umur sekarang udah berapa? Oh 16 tahun. Nah, nah tapi kalau saya lihat pas tadi kesini skill teteh itu kayak luar biasa dan lumayan silatnya juga jago ya. Nah itu berarti udah berapa lama sampai berlatih sama bapak atau misalkan ada orang lain juga? Enggak, sama bapak. Oh sama bapak aja. Dan itu dari saya yang lihat dari gerakannya, bapak juga kayak keteteran. Jadi kalau misalkan ada cowok-cowok yang berani dekat, awas aja gitu ya. Ya. Jangan berani macem-macem. Nah emang kalau untuk di masa sekarang sedikit sekali orang yang mau belajar Ya. mau bela diri. Nah dan kalau di gerakan teteh ini, wow mungkin kalau nanti saya juga akan mencoba gerakan teteh, saya kalah teman-teman ya. Luar biasa. Nah kalau untuk jurus yang teteh kuasai itu jurus apa tingkat sih kalau kayak gitu? Kalau kayak gini jurus tepak gitu, kayak tepak pareret, tepak itu. Kalau dari pencak silatnya gitu, Berarti kita udah tepat berapa? udah semua Wow. udah dikuasai. Berarti kalau sabuk dulu berarti udah Ya, ini kan udah, kalau ini sabuk merah gitu, Oh. udah merah. berarti udah pernah ikut kompetisi Ya, Udah. sering. menang. Ya, piagam udah punya, udah Wow, ada. Masya Allah. Teman-teman ya, ini patut dicontoh selain melestarikan budaya juga ini emang Teteh Dia ini sebagai pemegang prestasi berarti ya. Itu kalau misalkan berarti lawannya cewek sama cewek juga. Enggak, Kalau ini kan ajangnya kalau kayak gini, jadi bukan tanding. Apa? Jadi seninya seni ibing, Oh, seninya iya. jadi Sendiri gitu ya. ya sendiri. Jadi enggak. tunggal gitu, ada ganda gitu. Jadi kalau kita kan namanya itu bukan jadi seninya seni ibing maksudnya. Seni iding. Ibing iding. Kacau. Kalau iding itu abah. Apa ini? Gini Kang, berarti kalau misalkan tadi mohon maaf, sejauh Teteh mempelajari ilmu bela diri pernah ada suatu insiden seorang cowok atau berkelahi gitu? Nah. Berarti kalah, cowoknya kalah, Kalah. takut gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah jadi warning juga ya. Jadi kalau dimanapun misalkan misalnya di wilayah Majalengka bertemu dengan dia jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam. Nanti dipariuskeun gitu. Nah, Dijungkalkan. jadi kalau untuk tenaga dalam mungkin belum apa udah? Belum, karena kan umurnya masih di bawah gitu, jadi masih ini kecil. Ya, jadi takutnya nggak bisa bawanya gitu. Cuman paling didamping gitu, damping. Barangkali Teteh Dia punya media sosial yang ingin disebutkan, nanti banyak teman-teman yang ingin berteman, boleh silakan. Nama Facebooknya apa? Enggak punya TikTok. TikTok. Tapi IG nggak punya, Ada. bisa disebutkan boleh? Siapa tuh? Mas manusia kedut. Kenapa namanya kedut? Mana yang lucu ya? Ya. Ya lucu. Lucu ya. Ya boleh teman-teman semua yang nonton di video kita barangkali yang ingin silaturahmi atau bantu follow ya, nanti itu udah disebutkan akun TikToknya manusia kedut. Nanti kalau IG nggak ada.
IG yang tadi bang. TikTok apa TikTok? Manusia grup. Iya sama. Oh, manusia grup juga. Kalau Facebook belum. Nanti kalau untuk akangnya ada namanya. Boleh disebutkan juga. Gondrong rampak. Gondrong rampak. Ya, blekuk. Tadi ada blok ini juga. Ya. Wow. Biar nggak blekuk ya Kang Jadi gitu. Kang Gondrong ini selain dari yang terkenalnya orang sakti, dia juga katanya konten kreator ya Kang. Konten kreator. Bisa disebut juga dengan kontainer. Ya. Bukan. Sama ini. Bukan. Ya teman-teman, ya itu yang tadi kita udah sebutkan, ternyata walaupun tinggalnya di pelosok desa, jadi beliau juga tidak tidak anti dengan teknologi atau media sosial kan Iya, ya. betul. Cuman kalau dia bedanya tidak melupakan budaya Sunda, Iya, tetap berlatih, tetap menjaga keseimbangan tubuhnya, tetap menjaga ilmu bela diri dan tetap mengasah. Karena kan kalau kayak pencaksilat itu sebagian dari olahraga juga gitu Oh, kan. iya, Iya. benar. Jadi badan biarpun kurus sehat gitu. Gitu, betul. Tenaga juga gede kan? Ya, gitu. Nah, kalau saya tertarik dengan apa yang akan guru ya, atau sosok gaib yang sekarang dia angkat menjadi guru. Ya. Nah, itu kalau dalam latihan tersebut yang diajarkan itu, mohon maaf kalau ada namanya, itu ilmu apa sih sebetulnya? Itu semacam tenaga dalam gitu. Kayak gitu, semacam tenaga dalam, tapi yang di itu sosoknya ya tetap tua itu. Pakainya baju putih gitu. Kayak gitu. Nah, kalau namanya kan bisa disebutkan atau privasi gitu? Privasi itu kalau Oh, namanya nggak nggak bisa disebut gitu. Nah ini yang membuat saya penasaran juga jadi teman-teman. Jadi si Kang Gondrong ini awal mulanya bisa berburu ke makhluk astral seperti itu. Awalnya seperti apa Kak? Atau akan melalang buana terlebih dahulu dari salah satu mungkin Kalau keramat atau apa? enggak, kalau itu kan jadi kalau saya itu jadi ada apa ya? Turunan saya gitu. Leluhur saya gitu. Jadi kadang almarhum bapak gitu suka ada gitu. Berarti kalau kita urut kembali, mungkin akan ini dapat ilmu mana yang mengajar akan itu ada kesangkautan dengan sama leluhur. Sama leluhur saya juga. Kalau yang saya duga sih itu bisa jadi pada leluhur akang. Iya betul kayak gitu. Nah, kalau untuk tempat berlatih akan biasanya di mana sih? Apakah masih di sungai atau misalkan di gunung atau di hutan? Ya kadang di gunung gitu kalau ritual kayak gitu kan itu malam, jadi harus jauh dari keramaian gitu. Ya jadi biar ketemu sama itu Jadi kalau kayak gitu disambat dulu ya. kecamatan dulu ya. Ini saya tertarik dengan tadi kan yang namanya ini ilmu yang akan apa namanya seni ibing ya. Ya seni ibing. Sepertinya seni ibing itu bisa dipakai ke seperti itu. Kalau ada serangan bisa dipakai untuk bela Itu kan diri. ada seni ibing, ada seni buah gitu. Oh, Jadi ada ibingnya, ada buahnya gitu. bisa diperjelas lagi ibing apa buat apa? Ya kalau ibing kan yang pakai musik itu namanya seni ibing. Kalau yang buah itu beda lagi gitu. Nah itu jurusnya masih itu aja apa beda lagi? Iya kan kalau jurus itu kalau ibingan itu ntar dikolaborasi jadi diambilnya ibingan itu dari buah dulu baru ibingan gitu. Jadi seninya gitu. Gerakan mah masih sama masih itu juga gitu gerakan. Kalau untuk tadi gerakan yang waktu akan berjalan sama Teh Dea itu kita maksudnya ibing apa Itu bela diri? ada ibing, ada bela diri. Kolaborasi. Kolaborasi. Jadi ada buahnya, ada ibingnya gitu. Nah kalau ibing kalau di seluruh Indonesia apa sih padungdung? Ya padungdung kalau Gerakan akhir atau gimana? iya gerakan akhir kalau padungdung. Saya pengen tanya kan biasanya teman-temannya kalau gerakan padungdung itu kalau dirasuki oleh yang intinya kesurupan kerasukan. Ya. Itu sebenarnya benar nggak sih? Kesurupan Ya, sama benar. apa? Ya kadang-kadang gini, kalau masalah mistis ya kan kalau padungdung itu kita kan kadang-kadang nggak disambat, ada yang datang sendiri gitu. Jadi otomatis jadi yang kalau banyak yang kesurupan kalau padungdung itu yang seperti apa itu kalau ada lagu-lagu yang sekarang itu suka kayak Bang Dung Hidung tuh kan itu kadang orang melamun gitu tetap masuk gitu kayak gitu.
Jadi sebetulnya yang bertuahnya itu lagunya, Iya. orangnya, gerakannya, apa bela dirinya? Ya kadang-kadang itu orang lagi melamun jadi joget melamun gitu, kadang kayak gitu. Jadi kalau padungdung jadi kita itu kan fokus, jadi pas itu masuklah gitu sosok yang itu. Ada juga yang samatan, ada yang kita puasa gitu, ada gitu. Macam kita puasa ada samatan, ada apa gitu kayak gitu. Dan selain dari Kang Dukun, bukan ya? Bukan, Kang Gondrong. Gondrong. Dan selain Kang Gondrong ini kenalnya dengan orang sakti, saya pernah mendengar juga menjadi cerita dari masyarakat setempat. Jadi Kang ini pernah memasuki ke yaitu dunia dimensi yang tentunya mungkin dunia tersebut terdapat sebuah mungkin bisa disebut juga dengan kekayaan di dalamnya. Itu bagaimana ceritanya itu Kang? Itu mungkin cuman apa mitos gitu kayak gitu. Aslinya gimana sih kan? Di Awal mula, awal mula. awal mula kenapa bisa punya guru kan? Nah Kang, jadi saya penasaran. Ya. Awal mulanya kok Kang Gondrong ini bisa mempunyai guru gaib ini seperti apa tuh awal mulanya? Boleh diceritain loh gitu. Ya kan waktu dulu pernah merantau gitu ya. Iya, iya. Jadi waktu merantau itu kita itu kan zaman lagi sulitnya ekonomi gitu ya kan. Kadang-kadang kita itu berpikirnya negatif gitu kan. Dari di pikiran jalan buntu gitu. Kayak gitu kita mencari jadi ke gunung-gunung gitu. Jalan instan. Jalan instan gitu. Jadi kita itu pengen kaya apa gimana. Nah, bertemulah sesosok itu. Jadi kita itu menemukan sebuah gua gitu ya. Jadi di situ kita itu ada makhluk gaib gitu istilahnya ya. Jadi dia itu bertanya sama kita, kamu kesini pengen apa katanya? Mau cari dunia apa cari ilmu katanya, kayaknya gitu. Tapi saya di situ berpikiran jernih lagi gitu ya. Jadi pas ke situ pikiran jadi terang lagi. Jadi saya memilih ilmu gitu daripada harta gitu, kayak gitu. Soalnya kalau harta ya kembali ke jadi bisa habis lah gitu. Jadi kalau ilmu siapa tahu dari ilmu saya kedepannya ada manfaatnya gitu, ada barokahnya gitu dari ilmu tersebut. Jadi gitu. Oh berarti dulu sebelum Akang berguru Ya. ke makhluk gaib, berarti dulunya Kang mencari kesana kemari mungkin tempat-tempat yang tentunya Betul. bisa untuk apa namanya? Gini mungkin yang saya luruskan. Tadi yang kalau kita urut kembali, Akang ini awal mulanya mencari kekayaan. Iya, Oh, betul, jadi betul. seperti Dan itu. ketika di atas gunung, Akang menemukan gua, Iya, dan di dalam gua tersebut ada sosok yang menawarkan antara ilmu dan uang. iya betul. Nah, kalau untuk uangnya itu ada fisik dan ilmunya ada fisik atau gimana sih? Kalau ilmunya ada model kitab gitulah. Oh, Iya kayak gitu. jadi Akang itu ditawari dua pilihan, Iya betul. mau pilih kitab atau uang. Iya gitu. Dan tadi Akang berpikir lebih baik Pilih ilmu gitu. ilmu. Tapi lupa aja segalanya yang tadinya tujuan uang. Iya betul. Benar ya. Jadi mungkin kalau untuk sekarang Akang itu lebih memilih kail daripada ikan gitu. Iya betul betul. Mungkin Kang ada apa namanya, bukan karena ini hujan ya, ada kata-kata petuah dari Akang sebagai apa namanya, seni, apa namanya, pelestari seni budaya ilmu bela diri gitu. Iya. Kata-katanya ya. Buat kaum muda gitu ya. Kaum muda jangan apa ya, jangan dihilangkan tradisi Indonesia gitu. Ini kan pencaksilat itu kan sebagian dari tradisi budaya ya. Budaya yang sudah terkenal di Indonesia gitu ya. Jadi jangan sudah sampai diklaim negara lain baru kita mencari ininya Baru rame gitu. gitu. Baru rame gitu. Jadi mulai dari sekarang, jadi ayolah kelestarikan budaya kita sendiri gitu, budaya Indonesia gitu. Barangkali dari teteh dari tadi ngelamun saja, ada kata-kata terakhir, bukan terakhir,
termotivasi. mikirin tetap semangat. Ya dia belum punya pacar ya. tetap Jangan semangat. bang, jangan kasih contoh. Berarti tetap semangat aja berarti, Semangat. tetap semangat. Selain semangat apalagi? Rajin-rajin lah upload mungkin sehari 50 video. Hujan-hujan kan? Ya mungkin seperti itu. Hatur nuhun AA, Teteh sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf kita mengganggu waktu berlatihnya. Mudah-mudahan Akang sama Teteh kedepannya makin sukses, Amin. prestasinya makin melejit dan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Amin, Amin. amin. Ya Allah, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus kan? Konsep pedang berlatih, Mbak.